Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Om Valen. Ya, selamat pagi rekan-rekan RRI dimanapun Anda berada. Salam semangat dan sehat selalu. Salam sehat, salam semangat, salam tangguh begitu Om Valen ya. Iya. Iya, Om Valen ini menikmati dinginnya Moni begitu ya. Iya. Oke, baik. Om Valen, ini informasi yang kami dapatkan bahwa Aircraft NTT ini menggelar event bulan kelokalan NTT. Sejak kapan ini dimulai event bulanan kelokalan NTT ini? Mungkin bisa dijelaskan awal mulanya seperti apa nih? Silakan. Oke, awal mulanya teman-teman pendengar RRI di mana saja Anda berada. Awal mula Aircraft Victory Entertainment Moni dimulai pada tahun 2020 bulan Agustus di Gaduh Panang Moni, Desa Konara, Kecamatan Kelimutu. Nah, event ini event yang kedua. Yang pertama itu pada tahun 2021 bulan Agustus, dan saat itu di COVID level 3 kita buat eventnya secara virtual. Dan pada saat itu juga kami mendapatkan sedikit omset. Dan pada saat itu yang mengikuti hanya 6 UKM saja, UKM wisata yang kami targetkan saat itu. Begitu. Oke, jadi pertama dibuat dengan cara virtual begitu ya Om Valen ya? Betul, betul. Dan ini yang ikuti hanya 6 UMKM wisata. Dulu awal pertama Iya, kali. pertama kali dilaksanakan ya di tahun 2021 Betul. begitu ya. Dan ini adalah tahun kedua di 2022. Sudah dimulai sejak kapan ini Om Valen kegiatannya? Nah, ini baik. Terima kasih sebelumnya kepada izin kepada BPO Labuan Bajo, kepada beberapa sponsor yang sudah mensponsori kami. Ini kami mulai di event bulan kelokalan yang kedua ini di tanggal 10 sampai dengan 31 Agustus. Jadi itu event yang akan kami selenggarakan waktunya. Oke, baik. Jadi ini sudah berlangsung sejak tanggal 10 dan ini memasuki hari ketiga begitu Om Valen ya? Betul, betul. Baik, ini mungkin di hari yang ketiga nanti akan berlangsung, sedang berlangsung begitu ya. Bagaimana Anda melihat euforia, kemudian pengunjung-pengunjung yang datang seperti apa antusiasnya? Baik, yang pertama kemarin kita di hari pertama ada beberapa rekan-rekan dari BUMN berkunjung dan kami mendapatkan omset juga. Terus yang menariknya di sini karena lokasinya itu diarah dengan Gunung Kelimutu sejalur, maka banyak bule atau turis kemarin itu berkunjung dan mereka membeli banyak sekali minuman-minuman lokal di sini, seperti jahe merah, kencur dan lain sebagainya. Mereka suka sekali dan malah mereka pingin membawa pulang sebagai oleh-oleh mereka. Oke, berarti ini beruntung ya. Iya. Dan Om Valen ini kenapa selalu dibuat di bulan Agustus begitu? Oke, yang pertama kami karena event bulan kelokalan ini karena Aircraft ini dibangun pertama kali di bulan Agustus, maka bulan Agustus itu menjadi bulannya Aircraft Victory Entertainment, itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi negara Republik Indonesia, sekaligus juga kalau tidak salah adalah hari kelahiran UKM kalau tidak salah. Sehingga bertepatan itu semua, maka kami berharap event ini menjadi event tahunan yang kami akan buat khusus untuk UKM dan pegiat Aircraft. Oke, baik. Jadi itu alasannya ya. Dan kebetulan sekali nih Om Valen ya bahwa besok Minggu tanggal 14 Agustus ini adalah ritual Patika Dua Bapu Atamata di puncak Gunung Kelimutu begitu ya. Nah, ini apakah ada yang spesial yang disiapkan oleh teman-teman di event ini? Bulan kelokalan ini? Baik. Untuk kami sebenarnya tidak ada yang spesial karena semuanya tiap hari adalah spesial buat kami semua. Karena tidak ada hari spesial, tapi kami buat setiap hari adalah hari spesial buat UKM karena produk-produk selalu ada di sini. Kami berharap di tanggal 14 bagi teman-teman yang akan berkunjung ke Kelimutu mengikuti acara Patika, bagi instansi pemerintah, tolong sepulang dari sana mampir ke Aircraft untuk melihat-lihat produk-produk. Karena kami berharap pegiat UKM ini membantu kami tidak harus dengan uang, tetapi dengan belanja setiap hari secara kontinu produk-produk UKM, maka itu adalah
satu bentuk dari dukungan semua pihak kepada kami. Oke. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan dari teman-teman Ekraf NTT ini menggelar event bulan kelokalan? Baik, yang pertama membangun wadah bagi pegiat ekonomi kreatif dan UKM wisata yang berkonsep pendampingan, pelatihan, produksi, dan penjualan. Yang paling pertama adalah penjualan tadi. Dengan slogan kami adalah menjadi pengusaha dengan menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pusat penjualan dan pemasaran layaknya pasar induk UKM dan Ekraf. Jadi saya berharap di Ekraf Moni ini menjadi pasar induknya UKM dan Ekraf yang akan kami kemas penjualannya baik paket dan lain sebagainya kepada beberapa tempat baik online ataupun offline. Yang ketiga adalah sebagai wadah pendampingan dan pengembangan UKM wisata dan Ekraf desa pedalaman yang boleh memiliki akses internet yang baik, di mana sebagian besar desa-desa tersebut belum mampu mengakses sistem pelatihan secara daring atau online tadi. Itu target-target atau tujuan kami, Mbak. Oke, baik. Kalau tahun lalu ya, tahun pertama penyelenggaraan bulan kelokalan ini ada 6 UKM ya yang berpartisipasi. Nah, untuk tahun ini tercatat sampai dengan tanggal 13 ini berapa banyak UMKM, Pak Valen? Baik, saat ini kami kemarin yang didaftar itu 60 UKM sebenarnya. 60 yang mendaftar ya? Iya, kami juga kaget sebenarnya, sangat kaget. Terus kebingungan karena memang bulan ini atau tahun ini kami tidak mendapatkan anggaran yang begitu besar, sangat minim dan modal nekat, sehingga kami memulai kurasi produk-produk yang bagus. Dan kami memilih 20 UKM wisata saja yang bergabung di tahun ini. Kalau boleh tahu, apakah ini murni dari Kabupaten Ende saja, ataukah ada dari kabupaten-kabupaten tetangga yang ada di Flores atau bahkan mungkin di NTT ini, Om Valen? Yang pertama ternyata awalnya sih di Ende sebenarnya, tetapi ternyata ada teman-teman dari Maumere, dari Nagekeo juga bergabung beberapa produk dan kita ambil. Yang dari teman-teman dari Maumere kita masukin karena kita ingin kolaborasi antara kabupaten supaya produk-produk ini kami berharap sih bisa menjual di Maumere, bisa menjual di Nagakea dan lain sebagainya, tersebar begitu. Baik, ini berarti semakin ada peningkatan begitu ya terkait dengan bulan kelokalan ini yang diselenggarakan di tahun yang kedua. Oke, Om Valen tadi juga ada ajakan dari Om Valen ya. Kebetulan besok adalah ada ritual Patika Doa Bapu Atamata di puncak Gunung Kelimutu. Mungkin bisa ini ya, bisa singgah begitu, bisa mampir ke Gardu Padang begitu ya. Iya. Nah ini kalau boleh tahu nih, apa sajakah yang ditampilkan, yang disiapkan di sana, Om Valen? Oke, yang pertama di sini ada makanan lokal, arepo, nakepo yang kami kemas di dalam satu bambu, ada daging, ada nasi, ada sayur di situ. Harganya tidak terlalu mahal, cukup mengantongi harga 30 sampai 40 ribu. Kita sudah bisa menikmati arepo, nakepo yang di dalamnya ada 3 masakan sekaligus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada teman-teman, ada kacang, terus juga ada minuman-minuman hangat di sini, seperti jahe merah, jahe putih, kencur, dan lain sebagainya. Terus juga ada makanan-makanan lokal seperti kerupuk daun labu siam, kerupuk daun sintrong, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Ini luar biasa banyak produk makanan dan juga kria dan fashion di sini. Jadi bagi teman-teman yang berkunjung, silakan memanfaatkan momen ini karena harganya kami diskon, banyak yang diskon juga. Banyak diskon ya di bulan kelokalan ini. Iya. Oke, baik Om Valen, ini menarik sekali nih ya. Jadi mungkin pendengar RRI yang siang pagi hari ini mendengarkan kita begitu ya, besok akan mengikuti kegiatan prosesi di puncak Kelimutu, mungkin bisa mampir ke Gardu Padang begitu ya. Om Valen, ini tadi saya dengarkan bahwa banyak sekali produk-produk lokal yang disiapkan begitu ya. Ada pangan lokal, arepoo, kemudian ada minuman-minuman dari bahan-bahan tradisional ya, ada minuman jahe begitu ya. Nah, ini apakah karena memang brand lokal ini mulai ditinggalkan atau bagaimana nih? Yang pertama, saya melihat kekurangan pedean kita terhadap
punya produk dan nama-nama kita punya produk. Seperti kita mau bersaing juga mikir-mikir. Oleh karena itu kita coba mengangkat produk brand lokal ini, bahwa kita ini brand lokal ini justru dicari oleh wisatawan dari luar. Itu yang pertama. Kedua, kita ingin mengangkat bahwa produk lokal ini bisa ke nasional, tingkat nasional, bahkan ke internasional kita bisa. Dengan catatan kualitas kemasan dan hal-hal yang diinginkan oleh pasar itu kita penuhi. Oke, baik. Jadi Anda melihat sampai dengan saat ini, sejauh ini seperti apa UMKM yang bergerak di pangan lokal begitu ya? Apakah sudah memenuhi standar-standar tadi yang sudah Anda sampaikan, Om Valen? Oke. Baik, di event ini juga kami bekerja sama dengan beberapa instansi. Kalau boleh saya sebut, izin, ada PLN dan lain sebagainya di situ. Tetapi kami membuat event ini tidak hanya sekedar menjual, tetapi kami mengundang beberapa instansi juga untuk mencatat. Saat ini kami mencatat ada yang sudah terdaftar kelembagaan atau produknya itu seperti IRT, Balai POM dan lain sebagainya. Nah, apabila belum, kami coba kerjasama dengan beberapa instansi untuk menghadirkan mereka ke lokasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum diselesaikan seperti perizinan tadi. Oke, baik. Ini masalah yang sering dihadapi begitu, Om Valen? Untuk masalah yang sering perizinan. dihadapi saat ini, saya perlu garis bawahi adalah kalau perizinan mungkin tidak terlalu sulit, tetapi kemasan atau packing ini menjadi persoalan. Karena apa? Kita tidak bisa bersaing dengan hebat secara online, penjualan online, karena packingan kita masih beli dengan harga yang sangat tinggi. Di saat kita memproduksi produk yang harga 5.000 ditambah dengan packing 1.000, akhirnya kita jual 6.000. Kita tidak bisa menjual 5.000, sehingga kita kalah saing dengan produk-produk yang dari luar seperti Jawa dan lain sebagainya. Karena packing yang mereka peroleh itu harganya di bawah. Kita ini harus pesan online dan dari Jawa lagi. Nah, ini butuh kebijakan pemerintah untuk memikirkan hal ini. Jadi solusinya seperti itu ya kira-kira, Om Valen ya? Iya, betul. Oke, nah ini mungkin salah satu permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman di UMKM begitu ya. Nah, dari permasalahan yang ada, yang mungkin sempat Om Valen dengar ya dari beberapa UMKM asuhan atau binaan dari Ekraf NTT ini, kemudian bagaimana trik begitu ya, cara dari Ekraf NTT itu untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal di daerah kita ini, Om Valen? Oke, solusi yang saat ini kami buat dan sedang kami buat adalah event ini. Di mana event ini kita menggabungkan begitu banyak UKM dan produknya kita jual tidak satuan, tapi paket. Sehingga saya kasih contoh, misalnya produk A harga 27.000, produk B 28.000, dan itu sudah masing-masing kita hitung untungnya misalnya 5.000. Nah, ini kita paketin sehingga jualnya tidak lagi kali dua, tetapi harga yang sebelahnya kita kurangi, sehingga itu yang bisa kita bersaing dengan mereka. Misalnya satu paket itu 10 produk, di mana 2 produknya kita tidak perlu ada untungnya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk antisipasi itu. Yang kedua, masih ada kita mau buat kemasan-kemasan yang lokal, misalnya berbahan dari pelepah pinang, terus juga pelepah pisang dan lain sebagainya, terus dari bambu. Ini yang butuh kita mendesain, terus berpikir ke depannya. Tentunya butuh support dari pemerintah dari segala pihak untuk membantu UKM ini. Itu saja. Oke, baik. Om Valen, tadi disampaikan bahwa ada 60 UMKM yang mendaftar, namun kemudian 20 ya yang kemudian dilakukan kurasi begitu ya, dan 20 UMKM yang saat ini boleh memaparkan produk-produknya begitu ya, menjajakan produk-produknya dalam event tersebut. Nah, apakah ke depannya di tahun-tahun berikutnya ini kemungkinan akan ada penambahan stand-stand yang disiapkan ini? Saya berharap dan bermimpi, bukan hanya saya, tetapi teman-teman UKM ini merindukan pasar yang jelas, pasar yang kontinu, pasar yang tidak membebani pengeluaran biaya mereka. Maka saya berharap tidak hanya 60, siapapun boleh bergabung untuk memasarkan produk
mereka di event bulan kelokalan ini. Yang pertama. Yang kedua, dengan adanya event ini, saya mau menyampaikan bahwa tidak hanya sekedar berfokus pada penjualan, tetapi UKM ini diberikan pembelajaran secara tidak langsung untuk melihat produk-produk teman yang lain, bahwa kualitas, bahwa packing dan lain sebagainya itu membuat mereka terinspirasi nantinya di saat event ini. Yang ketiga, dengan adanya event ini juga semakin banyak teman-teman yang akan bergabung, maka mereka akan terdidik, diberikan pembelajaran dari customer. Karena customer akan memberikan kritik-kritik yang baik terhadap produk mereka, sehingga produk itu mampu ditingkatkan kualitasnya karena saran dan kritik daripada pengunjung tadi. Itu. Oke, baik Om Valen, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Mudah-mudahan sejak kegiatannya sukses, lancar ya, sampai di akhir tanggal 31 Agustus begitu ya. Betul. Oke, terima kasih, selamat pagi. Selamat dan salam sehat. Salam sehat, salam tangguh. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.